Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Yang kami muliakan para statis dan ustazah tabil khusus Kepala Man 10 Jakarta Ibu Dr. Hajah Nurlelah MPD dan teman-teman guru dari Madrasah Aliyah Negeri 10 Jakarta, juga para hadirin dan hadirat yang mungkin saya tidak mengenal satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa bermuajahah dalam kajian Zoomiyah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustazuna Ustadz Naqai Nanang Qasim Yusuf. Insyaallah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmah dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka acara kajian pagi The Seven Awareness bersama Ustadz Nanang Qasim Yusuf dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau tanamkan, kita renungkan, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Ya kena amal. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Dr. Hajah Nurlelah MPD selaku pimpinan Man 10 Jakarta. Pada beliau disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Coach Nakoy, guru kita semuanya, keluarga besar The Seven Awareness ya. Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan hadir. Ada Bunda Yeni, kemudian keluarga besar The Seven 21 Days to be Transhuman, kemudian mungkin rumah kesadaran kali ya kita sebutnya, atau Nakoy Center, kemudian keluarga besar Man 10 Jakarta. Mudah-mudahan nih tambah banyak ya pesertanya. Ada ibu bapak guru, murid-murid dan orang tua. Juga nih ada tadi Pak Robi, beliau adalah alumni nih sudah tampil. Alumni Man 1 Jakarta angkatan 93 yang memang saya ada grup dengan keluarga alumni Man 1 Jakarta tahun 93. Alhamdulillah beliau hadir. Beliau sudah bekerja di Inspektorat Jenderal ya. Alhamdulillah dalam kesibukannya beliau hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ibu Bapak hadirin dan anak-anak sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya dihubungi Pak Slamet dengan semangat untuk kegiatan pengajian. Beliau adalah kepala Man 2 Pandeglang, Man 1 Pandeglang apa Man 2 ya. Beliau menghubungi saya, Ibu bisa nggak Man 10 Jakarta untuk menjadi tuan rumah pada kegiatan pengajian subuh setiap hari yang dilaksanakan setiap hari Ahad ya. Saya asalnya ragu karena saya juga baru pulang dari kegiatan luar, tapi saya yakin insya Allah dengan ya mungkin mendadak ya, tapi insya Allah ini bukan hal yang kebetulan gitu ya. Jadi insya Allah kita pada pagi hari ini juga bukan hal yang kebetulan untuk bertemu di kegiatan pengajian ini. Ini adalah
takdir yang baik insya Allah. Dan saya mungkin bergabung dengan Rumah Kesadaran pun dengan keluarga besar Nakoi Center sudah bulan Juli 2020 ya. Mungkin ini yang saya namakan hikmah dari pandemi ya, karena bisa bertemu dengan Coach Nakoi secara virtual, tapi kalau di MAN 10 alhamdulillah sudah offline, kita sudah ketemu gitu ya. Jadi sungguh menurut saya pertemuan saya dengan guru saya Coach Nakoi, saya banyak belajar. Saya belajar untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Semuanya. Jadi dari segala sisi manusia, baik dari hati, pikiran, kemudian jiwa maupun fisik kita. Alhamdulillah dengan bergabung dengan Nakoi Center, saya bisa banyak belajar untuk terus memperbaiki diri untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Dan kesempatan ini pun kami mengajak kepada teman-teman semuanya bahwa kita bisa belajar dengan siapapun. Dan memang saya juga termasuk yang menurut saya terlambat, karena Coach Nakoi itu kan hadir itu dari tahun 2009 ya. Dan di Ciputat gitu. Saya orang Ciputat, taunya ketemunya melalui orang Jogja gitu. Dan tahun 2020 kan subhanallah banget. Artinya memang Allah baru menakdirkan saya bertemu dengan Coach Nakoi. Dan mungkin Bapak Ibu hadirin, anak-anak juga semuanya, kalau yang baru hari ini hadir ini adalah sebagian takdir yang baik. Mari kita belajar kepada siapapun, dimanapun, sampai kapanpun kita harus tetap belajar. Saya sendiri banyak belajar, terutama banyak bersyukur ya dalam kondisi apapun. Mungkin Ibu Bapak, anak-anak semuanya nggak tahu bahwa saya baru-baru ini mengalami kondisi yang menurut saya mungkin kalau dibilang ini adalah ujian terbesar ketika selama saya hidup ya. Tapi saya berusaha untuk bersyukur, dan teman-teman di MAN 10 Jakarta tidak tahu kalau saya lagi ada masalah terbesar dalam hidup saya, tapi saya berusaha untuk terus senyum ya, sesuai dengan ajaran Coach, kita harus bersyukur dalam kondisi apapun. Sehingga saya tidak terpuruk dengan kejadian ini dan bisa senyum, bisa melakukan aktivitas, insya Allah tidak terkendala, tapi saya sudah kuat. Artinya dengan kondisi apapun, dengan ujian apapun, saya insya Allah kuat. Saya sabar, saya tetap dalam hati, alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Alhamdulillah ya Allah atas semua karunia-Nya, atas semua nikmat-Nya. Jadi mungkin itu saya tidak banyak berpanjang kalam, jadi kami akhiri saja. Terima kasih sekali lagi Coach Nakoi yang sudah banyak menginspirasi kepada kami, kepada keluarga besar MAN 10 Jakarta. Insya Allah MAN 10 Jakarta akan terus bergabung ya. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi terima kasih kepada keluarga besar MAN 10 Jakarta yang sudah hadir pada subuh hari ini, dan juga kepada keluarga Fisika MAN 1 Jakarta, alumni MAN 1 Jakarta tahun 93 yang hadir. Saya belum lihat siapa saja yang hadir. Tadi Pak Robi yang hadir. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memetik hikmah dari pengajian pagi hari ini, dan terus untuk mengikuti pengajian atau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Nakoi Center ya. Mungkin itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Nurilala MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Lanjut kepada kajian. Sebelumnya, mari kita sama-sama
dengarkan dan tonton profil dari guru kita semua, Ustadz Nanang Qasim Yusuf. Izinkan saya berbagi layar dengan Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz nggak ini videonya? Sudah nampak belum? Belum, Oh, belum. belum ya. Baik, saya ulang. Saya stop dulu. Belum juga Ustadz ya. Coba ada yang bisa bantu. Justru belum juga itu. Sudah muncul. Baik. Sudah terlihat tadi Bapak Ibu ya, profil dari Ustadz Naqaim. Mari kita sama-sama dengarkan dan saksikan kajian dari Ustazina Al-Mukarram, Ustadz Nanang Qasim Yusuf. Falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya wasallim wabarik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul karim. Pertama dan utama, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas bahagia kita dengan mengaktifkan kebiasaan unconditional happiness, bahagia tanpa syarat. Sebuah kebahagiaan yang hakiki, karena memang setiap insan, setiap kita ini adalah makhluk yang awalnya bahagia, ya. Disimbolkan seperti Nabi Allah Adam alaihissalam yang awalnya ada di alam kebahagiaan atau surga, kemudian karena Nabi Adam khilaf dan juga melanggar larangan Allah, Nabi Adam kemudian diturunkan ke bumi dan mengalami sebuah inferno atau penderitaan dari alam paradiso, paradise atau al-firdaus. Paradise dari kata-kata al-firdaus. Nabi Adam kemudian turunkan ke bumi, dan kemudian Nabi Adam berjuang tazkiyatun nafs, ya, mensucikan dirinya dengan beristighfar, mohon ampun bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun dengan doa yang populer, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan pintu langit tetap dikunci, tetap ditutup, sampai kemudian Nabi Allah Adam menuju ke daerah namanya Mekah waktu itu. Dan kemudian dilihatkan ada tulisan Ahmad atau Muhammad. Dan Nabi Adam menyebutkan nama tersebut dan kemudian Allah membuka ampunannya. Dan dipertemukanlah Nabi Adam dengan Ibu Hawa yang menjadi sebuah momentum disebut dengan Jabal Rahmah atau gunung cinta, gunung kasih, pertemuan Adam dan Hawa. Dan seringkali kalau kita umroh ke sana juga melihat, ya, ada di batu-batu Jabal Rahmah itu ada banyak simbol-simbol, tulisan-tulisan yang ternyata tulisannya dengan pulpen atau spidol Indonesia, ya. Jadi bisa juga orang Indonesia membuat momentum di Jabal Rahmah itu, ya. Ada namanya, nama siapa dengan nama siapa, ya. Seperti mengikuti gaya atau ceritanya Nabi Allah Adam, ya. Saya waktu itu juga tertawa, ini pasti orang Indonesia betul. Saking kreatifnya, ya. Karena kebiasaan ATM, amati tiru modifikasi, sampai niru gayanya Nabi Adam, Jabal Rahmah dijadikan sebagai momentum di sana. Kebahagiaan ini yang kita rawat, jadi setiap kita sedang mengalami inferno atau penderitaan, pasti Allah berikan kesempatan kita untuk mentransformasi diri, atau kemudian dalam seven awareness disebut sebagai transhuman. Transhuman itu adalah human transformation atau manusia yang bertransformasi. Kalau kita belum tidak mentransformasi di abad ini, di era fuca ini misalnya, maka kita akan ditinggal oleh teknologi. Seperti dalam buku Seven Awareness, manusia-manusia modern tertinggal oleh apa yang diciptakannya sendiri. Manusia menciptakan mobil, tapi kemudian mentalnya tertinggal oleh mobil tersebut. Manusia menciptakan handphone, tapi juga gaya bicaranya tertinggal oleh handphone tersebut. Manusia menciptakan makanan siap saji, tapi mentalnya juga tertinggal oleh apa yang dia makan. Dan akhirnya manusia mengalami istilah Seven Awareness adalah sindrom toxic success, ya, sebuah sindrom yang membuat dia tertinggal oleh kemodernan itu. Semakin modern, manusia semakin cenderung, ya, mengalami alienasi, keterasingan, meaningless, kehampaan, bahkan juga, ya, misalnya stress surrender, kalah dan menyerah pada stres, juga up and down, ya, kadang optimis, kadang pesimis, bahkan juga polipasia. Polipasia adalah kehilangan fokus, ya.
banyak orang-orang pintar yang dia kehilangan fokus, mengerjakan yang tidak penting dan meninggalkan yang penting. Yang penting ditinggalkan, yang nggak penting didahulukan. Dan ini yang kelihatannya akhirnya kita mesti mendesain ulang lagi. Di dalam buku saya yang baru berjudul No Box, saya tulis bahwa ada 7 re yang harus kita aktifkan, dari mulai restart, kemudian refocus, ya, kemudian readjustment, kemudian ada juga refresh, ya. Refresh, kita mesti refresh ulang di situasi pandemi ini, merefresh ulang, bahkan restart ulang, ya. Kemudian refocus, termasuk menata ulang fokus kita. Karena bisa jadi selama ini apa yang kita lihat, point of view kita memang selalu melihat sisi-sisi kekurangan gitu. Kemudian ditata ulang, kayak tadi sambutan dari Ibu Dr. Nurlela Ahmad, kita ditata ulang untuk melihat, refokus, melihat sisi keberkahan. Sisi di balik masalah itu adalah ada hikmah yang luar biasa. Sehingga dalam Seven Wonders dituliskan bahwa di atas awan yang gelap masih ada cahaya matahari. Ya, di atas pandemi ini banyak keberkahan. Tadi Ibu Dr. Ahmad menyampaikan pertemuan saya dengan beliau pun karena pandemi, ya. Kalau belum pandemi mungkin sama-sama sibuk dan mungkin belum bisa bertemu juga. Hingga di hari ini pun banyak teman-teman dari Hong Kong ini, kemarin dari Hong Kong, dari Pakistan, dari Prancis juga, ya, dan juga dari Taiwan bergabung juga karena pandemi, sehingga mereka bisa belajar juga. Saya dengan Hong Kong juga sudah sering bertemu, bahkan sering ke Hong Kong secara offline. Tapi mulai aktifnya Hong Kong, teman-teman, yang bisa kita selalu maintenance ini adalah ketika pandemi ini, karena seminggu kita bertemu hampir 3 kali virtual, ya, dari pengajian, dari malam Selasa, malam Kamis juga, dan sebagainya. Jadi terima kasih juga Man 10, ya, Ustadz kita, ya, Pak Muhammad Yusuf juga terima kasih, Bu Dr. Ahmad juga, dan para alumni Man 10 juga yang bahagia tanpa syarat, siswa dan orang tua terima kasih, dan juga para pengurus Sumak Sadaran, ya, thank you, terima kasih, ada Bunda Dewi, Bunda Yeni, ya, kemudian Kak Fahrul, Kak Oni, dan semua teman-teman sahabat-sahabat alumni yang bergabung. Memang kita 2 minggu ini polanya berkolaborasi dengan para alumni. Kemarin minggu lalu dengan Man 2 Pandeglang, kemudian ini dengan Man 10, dan minggu depan dengan alumni yang silakan berkolaborasi dengan NACO Center. Sahabat-sahabat yang luar biasa, jadi ternyata Allah selalu memberikan kesempatan kita untuk bertransformasi ketika kita sedang terjatuh. Jadi ketika ada orang yang sedang terjatuh dalam bisnis, dalam keuangan, dalam keluarga, bahkan dalam spiritual misalnya, jangan bersedih dulu, karena jangan-jangan Allah sedang menyiapkan sebuah momen disebut human transformation, itu kita bertransformasi. Kalau kita nggak bertransformasi, ya kita akan ada di yang kita kenal dengan ya 4.0 kan. Tapi ketika kita bisa bertransformasi, kita masuk ke society 5.0 kan. Kita masuk ke komunitas masyarakat yang memang human, ya, teknologi for humanity. Teknologi untuk kemanusiaan. Karena kalau nggak untuk kemanusiaan, akhirnya kita akan tertinggal, ya. Kita akan tertinggal oleh teknologi tersebut, teman-teman yang luar biasa. Jadi, dan salah satu tazkiyatun nafs itu adalah Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu juga betul-betul 1 bulan penuh kita diminta, dilatih untuk menjadi human transformation atau transhuman, yang kemudian diberikan kesempatan 1 bulan penuh. Kenapa 1 bulan penuh? Dalam riset di NACO Center, karena memang habit itu dibentuk 21 hari. Dan Ramadan itu melewati 21 hari. Artinya kalau kita melakukan kebiasaan hebat selama Ramadan tanpa putus, dari mulai misalnya kita senyum aja setiap hari, kita bersyukur aja tiap hari, kita kemudian olahraga tiap hari selama Ramadan. Setelah Ramadan pasti akan ada perubahan yang nyata. Kalau mau fokusnya adalah misalnya kesehatan, ya akan lebih sehat.
Kalau fokusnya adalah spiritual, ya pasti lebih spiritual. Fokusnya lebih mana, fokus kemana. Jadi diberikan kesempatan yang begitu banyak selama Ramadan itu. Tapi kata Rasulullah, ya, salah satu orang yang akan rugi atau orang yang rugi itu adalah orang yang Ramadan datang 1 bulan padanya, tapi selama 1 bulan itu tidak pernah dapatkan ampunan dari Allah. Jadi Ramadan itu ya bulan yang biasa-biasa aja, seperti bulan yang pada Ramadan itu kan diambil dari kata panas ya. Memang situasinya panas, alamnya sedang panas, tapi juga membakar nafas, membakar kualitas nafas minimal 3 nafas yang di bawah, an-nafsul amarah, an-nafsul lawamah, dan an-nafsul mulhamah. Nah, ini 3 nafas ini dibakar agar kita bertransformasi minimal an-nafsul mutmainnah, syukur-syukur an-nafsul radiyah, naik an-nafsul mardiyah, dan an-nafsul kamilah. Jadi diharapkan setelah Ramadan itu kita berubah layaknya kepompong menjadi kupu-kupu, bukan seperti ular yang tetap menjadi ular gitu. Tapi kepompong menjadi kupu-kupu, ada perubahan yang lebih baik lagi. Dan dari hal itulah kemudian Nako Center membuat buku judul 21 Days to be Transhuman. Bagaimana 21 hari ini dilatih, diaktifkan walaupun tidak dalam situasi bulan Ramadan. Karena Ramadan 1 tahun sekali, jadi menunggunya masih lama, maka dibuatlah 21 Days to be Transhuman, bahwa istiqomah pun bisa dilatih di luar Ramadan, apalagi dalam situasi bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sudah banyak alumni yang merasakan hal-hal yang lebih baik lagi hidupnya setelah istiqomah, bagaimana mengubah nasibnya ya. Karena di dalam pandangan Seven Wonders sendiri bahwa nasib itu kan bisa dirubah kecuali takdirnya. Takdir saya adalah sebagai anak seorang tukang beca adalah takdir saya. Ya, saya punya ayah sebagai tukang beca adalah takdir saya. Tapi nasib ayah saya bisa sama-sama kita rubah kalau ada salah satu anaknya mau bekerja lebih keras, bekerja lebih cerdas, bekerja lebih ikhlas. Dan akhirnya nasib orang tua saya berubah. Ya, saya masih ingat ketika salah satu alumni Seven Wonders datang ke rumah almarhum Jeffrey Al-Bukhari atau UJ dan menginap di rumah orang tua saya, dan dia tiba-tiba nelpon, guru saya lagi ada di Cirebon gitu. Saya bilang, Cirebon di mana? Cirebonnya Losari. Oh, itu kan kampung saya. Gimana Losarinya? Losarinya di Kalibuntu. Nah, itu desa saya. Saya bilang, nggak pernah ngasih tahu ada antum datang pengajian di sana. Kemudian ya dong, rahasia gitu. Ternyata tiba-tiba dia ngasih tahu suara ya. Suara itu adalah ayah saya. Dan saya masih di Serpong. Dan saya serius ini di kampung, dan bapak saya bilang, ini ada ustadz yang bisa di TV gitu. Katanya mau nginep gitu, lagi bingung lagi gitu ya. Gimana nih, saya langsung pulang ke Serpong, ke Kalibuntu itu. Dan akhirnya saya datang tuh udah ngumpul dari mulai lurah sampai camat, sampai bahkan orang-orang yang selama ini nggak pernah hadir ya, dan itu nggak ada pengajian, memang dia mau datang. Akhirnya kita ngobrol malam itu, dan orang mulai pada ingin tahu kenapa Ujian memanggil saya Tuan Guru gitu. Dan Ujian bilang sendiri kapan dia ketemu saya dan sebagainya. Dan akhirnya kemudian orang mulai kenal tentang Nakoy di kampung, padahal saya nggak pernah endorse atau nggak pernah promo dan sebagainya. Tapi kemudian ketika UJ datang itu ya, karena sudah kebetulan datang, kita buat pengajian juga. Dan akhirnya buat pengajian. Di kampung saya itu, Bu Dokter, ketika almarhum wafat, banyak yang nangis karena ingat ketika almarhum datang ke sana itu mengadakan pengajian dan begitu dekat. Nah, itu salah satu kedekatan saya dengan almarhum, sehingga saya tulis buku berjudul 1 menit yang mencerahkan ya. Bagaimana almarhum UJ berkomitmen hanya punya satu alasan, meninggalkan narkoba sampai wafatnya. Sampai wafatnya betul-betul hanya punya satu alasan. Dan selalu dengan alumni itu selalu kita bangun komunikasi yang baik, komunikasi yang terbaik, dan sehingga
selalu luar biasa. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat yang great, jadi di situasi seperti ini memang kita harus menjadi human transformation atau transhuman, manusia yang bertransformasi. Kita yang harus mentransformasi diri kita. Sehingga kemudian kalau tadi melihat filosofis itu dari tadinya inferno, kita kembali ke paradiso lagi. Kita kembali menjadi manusia yang bahagia lagi. Jadi ternyata siklus dari manusia itu memang awalnya bahagia, terus dia jatuh inferno, kemudian dikasih purgatorio, penyucian jiwa, dan kita dikasih kesempatan naik lagi. Sehingga hakul yakin kalau ada orang yang sedang dizolimi, direndahkan, difitnah, disalahkan, kalau dia bisa bertransformasi aja, ya dia bisa naik menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau istilah Seven Wonders, dia punya kecerdasan baru namanya eksploratif transformational intelligence. Kecerdasan mentransformasi dirinya, bisa mengeksplor dirinya, dia bisa menganalisa titik lemahnya menjadi sebuah titik positif, titik kelebihan dia. Dia bisa switch keburukan menjadi sebuah kebaikan. Dan hampir semua orang-orang yang kita lihat, dia mengalami berbagai ujian yang tidak biasa, kan? Berbagai persoalan yang tidak kecil. Tadi Bu Dr. Nurul Ahmad juga menceritakan, tapi ketika ada problem, terus kemudian dihadapinya dengan rahasia 3S, ternyata selesai juga atau bisa dilewati juga. Di dalam buku Seven Wonders saya tulis bahwa problem itu kan bisa diselesaikan oleh dua strategi. Pertama adalah ketenangan hati. Ketenangan hati itu 50% memberikan kontribusi kepada kita. Jadi orang yang tenang itu sudah 50% menyelesaikan masalahnya. Apapun masalahnya. Ya. Baru 50%-nya adalah strategi atau cara. Bagaimana caranya? Nah, kita nggak bisa mengeluarkan strategi hebat apapun. Misalnya kalau dalam manajemen strategi misalnya, tidak pernah efektif kalau kitanya nggak tenang gitu. Oleh karena itu kalau di tinju itu, pelatih mengajarkan kepada atletnya, hajar aja itu biar dia marah, karena kalau dia sudah marah dia kehilangan strategi gitu. Jadi Mas Slamet kemarin ngalami kan ketika ada masalah tuh ya tenang dulu. Waktu itu Bu Yupi juga ngalami kan waktu konsultasi, saya bilang tenang aja Bu ya, hilang juga ya. Saya cuma menghadapi setiap persoalan dengan tenang, karena orang yang tenang itu dia sudah strong leadership, dia sudah kuat dari dalam, sehingga nggak mudah. Kalau dalam Seven Awareness, dia sudah membiasakan awareness yang kedua adalah awareness of silence. Awareness of silence. Orang yang membiasakan ya menjadi orang yang proaktif, bukan orang yang reaktif. Orang yang biasa memiliki ketenangan, dan ilmu diam ini nggak mudah ya. Ilmu silent ini nggak mudah, maka di Seven Awareness menjadi salah satu cara mentransformasi diri selain dengan thinking, juga dengan silent. Bahkan ilmu silent ini ya pernah membuat salah satu nabi yang perkasa ya, nabi yang hebat itu kemudian belajar ya, dan ternyata gagal gitu. Kata Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, kamu belajarlah kepada ya hambaku yang lebih hebat darimu gitu. Nabi Musa kaget, ternyata ada orang yang lebih hebat gitu. Padahal dia merasa dia paling hebat gitu. Dan Nabi Musa kemudian siapa di berdialog, kemudian pergilah ke sebuah tempat bernama Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir ya kemudian ngobrol lah kalau bahasa kita sekarang ini. Kemudian saya mau berguru, kata Nabi Khidir, kamu Musa nggak sanggup berguru denganku gitu. Saya orang paling kuat gitu, tapi kamu nggak sanggup karena ilmu yang aku ajarkan tuh berat sekali gitu. Saya bisa kok, saya sanggup kok, saya paling kuat di sini. Kemudian baiklah kalau gitu, saya hanya minta kamu ya praktekkan ilmu silence, ilmu diam. Wah kalau diam aja sih gampang lah, cuman diam aja masa nggak bisa gitu ya. Nabi Musa ya meremehkan, suruh diam doang, atau dalam sebenarnya kan silent, diam, gampang lah diam. Kalau bahasa Jawa kan diam tuh menang ya, diam ya. Jadi suruh diam. Tiba-tiba dalam perjalanan Nabi Allah Khidir itu ya
di pantai, kemudian ada perahu nelayan miskin. Perahu ini kemudian dilubangi, ya. Nabi Musa kira-kira diam atau bicara ketika melihat Nabi Khidir, nggak tahu apa-apa langsung melubangi perahu, dan itu para orang miskin, ya. Nabi Khidir atau Khidir ini kenapa dilubangi perahu ini? Nanti kalau ini kan orang miskin, kalau dia nggak bisa mencari ikan bagaimana? Kata Nabi Khidir, saya peringatkan ya, ini baru 1 kali. Oh ya, saya lupa. Saya harus diam ya, kayak gitu. Jadi lihat ya, ya diam. Nah, masih lanjut nggak? Ya lanjut, lalu siap. Udah. Kemudian dalam perjalanan berikutnya, ya ternyata Nabi Khidir juga sama ya, melakukan perbuatan yang di mata Nabi Musa terlalu ekstrim, ya, membunuh atau menewaskan anak kecil, dan Nabi Musa nggak bisa diam, langsung protes itu sih. Ini nggak ada penyebab apa-apa, kenapa kayak gitu, protes lagi. Udah, sekarang kamu nggak siap jadi murid saya. Sudahlah, berhenti. Enggak, ya saya siap, diam. Udah, dan akhirnya ya tiba-tiba Nabi Khidir itu datang ke ada kegiatan, anggaplah kalau sekarang tuh kayak acara hajatan gitu. Diem aja nggak bantu apa-apa dengan Nabi Musa, tiba-tiba ikut makan, ikut semuanya gitu. Nabi Musa juga mau protes tapi diem, masih kuat. Tapi ketika pulang dari kegiatan tersebut, di jalan tuh kayak ada semacam kayak gubuk yang nggak jelas itu, Nabi Khidir ngangkatin batu dan menata gitu, ngangkatin batu, ngangkatin ini, dan nggak ada orang, hanya berdua itu. Nabi Musa protes juga akhirnya. Waktu ada orang malah nggak bantu-bantu, sekarang malah nggak ada siapa-siapa, malah ngangkatin batu dan nyuruh-nyuruh terus. Jadi akhirnya Nabi Musa nggak kuat, dan kata Nabi Khidir, nggak bisa kan jadi murid saya, karena ternyata diam itu adalah, ya nanti saya akan kasih tahu, pada waktunya saya beritahu kenapa saya melakukan itu. Jadi kasih tahu oleh Khidir alaihissalam bahwa kenapa tadi saya melubangi ya perahu tersebut, karena akan ada perampok yang akan menenggelam, yang akan membawa perahu ini untuk dia pergi ke sana. Nah, dengan saya lubangi perahu ini, perampok itu nggak bisa menghilangkan perahu ini, hanya sebatas bocor, sehingga orang miskin masih bisa gunakan perahu ini. Kalau saya nggak melubangi perahu ini akan digunakan oleh perampok untuk pergi, dan orang miskin ini nggak punya lagi perahu. Nabi Khidir yang memang Allah perlihatkan ilmunya bisa melihat masa depan, Nabi Musa memang tidak bisa, Nabi Khidir bisa, sehingga kemudian Nabi Musa, oh iya maksudnya itu ya. Kemudian anak kecil itu nanti kalau tidak ditewaskan atau enggak mati, dia akan menjadi orang yang paling jahat dan bisa pengaruhi orang untuk berbuat jahat. Sebelum dia menjadi besar, maka kemudian saya diperintahkan untuk melakukan itu. Jadi ternyata Nabi Khidir yang memang visioner, sementara Nabi Musa yang memang melihat di depan mata, ini enggak bisa gitu. Dan Nabi Musa kemudian gagal menjadi mempraktikkan ilmu silent. Dan kemudian ada yang mengatakan Nabi Musa terus belajar dan bisa. Tapi dari kisah ini maka memang silent itu bukanlah sesuatu yang mudah. Di dalam seven awareness adalah awareness of silence, adalah awareness yang kedua sebelum masuk ke awareness of wisdom, awareness of vision, awareness of surrender. Jadi ilmu seven awareness ini memang, kalau guru saya mengatakan ini seperti ilmu yang sangat berat ya, tasawuf modern misalnya. Tapi kemudian disampaikan dengan pendekatan yang begitu mudah, dengan pendekatan psikologi transpersonal yang begitu mudah, teman-teman. Sehingga orang-orang yang terbiasa silent itu ya memang dia kuat, dia nggak mudah terprovokasi. Bahkan dicontohkan ya, Rasulullah SAW ketika merasakan sakit yang semakin buruk, Rasul panggil putrinya Fatimah, dan Fatimah kemudian diminta panggil Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengumpulkan para sahabat-sahabat di masjid tersebut, dan Rasul kemudian bertanya, siapa di antara kalian yang pernah saya zolimi, yang pernah saya sakiti, yang pernah
pernah saya tidak adil kepada kalian, silakan boleh mengkisos saya, membalas perbuatan saya. Ya tidak ada yang berani ya, Rasul menyampaikan itu ya diam aja semua. Dan sahabat-sahabat mulai khawatir, Rasul kok bicaranya seperti mau meninggalkan mereka semua gitu. Kemudian tiba-tiba ada satu sahabat yang memang dia mu'alaf ya, baru bergabung, dia langsung angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Kata Rasul, silakan, kenapa? Waktu saya belum masuk Islam, saya berperang denganmu ya Rasul, dan saya dicambuk olehmu di belakang ini. Dan sekarang saya ingin menuntut balas kepadamu ya Rasul. Coba bayangkan ya, itu kalau ilmu seven awareness kan, seven coffee juga sama ya, stimulus and respon. Ketika ada stimulus, ada ya aksi, maka ada reaksi. Ketika ada stimulus kayak gitu, para sahabat ya ada yang marah, ada yang diam, ada yang kemudian kaget ya. Umar bin Khattab sedikit mau langsung berdiri, tapi kata Rasul, tidak Umar, biarkan ini urusan. Silakan, apa yang ingin kau lakukan? Kemudian minta Abu Bakar mengambil cambuk, dan itu tenang sekali Rasulullah itu. Kemudian cambuk itu dikasih kepada sahabat yang mu'alaf ini. Dan sahabat ini mengatakan, waktu aku dicambuk olehmu ya Rasul, dalam keadaan telanjang, nggak pakai baju. Coba. Itu dikasih stimulus lagi, ya dikasih rangsangan lagi bagaimana Rasul diminta untuk melepaskan baju, lagi sakit dan mau dicambuk. Itu situasi, kalau situasi di saat itu kita ada, bagaimana stimulus kita melihat, bagaimana respon kita melihat stimulus itu. Dan karena nggak bisa penindakan apa-apa, jadi sahabat banyak nangis. Kok ini ada mu'alaf ini tega sekali kepada Rasulullah gitu. Dan Rasul kemudian melepaskan bajunya, dan cambuk itu sudah di tangan oleh mu'alaf ini. Dan pada saat dibukalah baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, Rasul kemudian tersikap cahaya begitu terang, dan sahabat menangis melihat itu. Dan kemudian cambuk sudah dipegang oleh mu'alaf ini, dan pada saat mau mencambuk, dia lepaskan cambukan itu, dan dia lari memeluk Rasulullah dan mengatakan, ya Rasul, jangan tinggalkan aku di sini ya Rasul. Dan Rasul kemudian mengatakan, wahai Ukasah, kamu salah satu saudaraku kelak di surga, menemaniku. Lihat cerita dalam buku Seven Awareness tentang awareness of silence, bahwa manusia di atas rata-rata memang dia tenang, tidak mudah terprovokasi oleh situasi di luar dia. Dia bisa menata diri dia untuk memiliki kualitas hati yang tenang. Rasul bisa melakukan membalas pada waktu itu karena ada itu adalah forumnya Rasulullah. Ada Umar, ada Ali, ada Abu Bakar dan semua. Tapi Rasul tetap tenang karena Rasul ya percaya terhadap Ukasah. Dan Ukasah ternyata mengalami kerinduan karena Rasul akan wafat. Dan sebelum wafat ingin melihat bagaimana ya tubuh Rasulullah karena cintanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam kehidupan modern seperti ini, situasi yang memang seperti hari ini misalnya, ya, maka seringkali kita sering diprovokasi oleh media, ya bahkan oleh media sosial, kadang diprovokasi oleh ya orang terdekat. Kalau kita nggak punya manajemen silence, maka kita mudah sekali diprovokasi. Levelnya kita aja yang misalnya tidak ada jabatan sudah mudah diprovokasi, apalagi levelnya kayak pejabat ya atau pimpinan kayak kepala sekolah, kepala madrasah, kayak Bu Nur Ahmad, kayak ada camat, lurah dan sebagainya. Saya itu tanggal 10 gitu Bu Nur Ahmad diminta memberikan training kepada 1.200 hakim agung dari Mahkamah Agung di Merkur Ancol, ya itu peserta hakim agung semua. Kebayang bagaimana hakim itu mau mengambil keputusan ketika banyaknya stimulus itu. Bagaimana respon itu, dia bisa tenang mengambil keputusan itu, bisa tetap oke nggak dengan benar nggak teman-teman. Dan kita akan men-sharingkan tentang materi ini juga, silent teman-teman. Bagaimana dia tetap tenang ketika ada yang provokator, ada yang nggak suka, ada yang merasa dizolimi dan sebagainya.
Karena ini memang ajaran baginda Rasulullah SAW. Maka latihan dalam self-awareness yang disebut 1 jam silent, every day, ya kan, until 21 days ini kita berlatih terus, agar kemudian yang dikayakan itu bukan lagi sebatas kaya materi atau kaya harta, tapi juga kaya jiwa. Ya. Karena Rasul pernah bersabda bahwa laisal ghina, ya kan, an kasratil ard walakinnal ghina nafas. Bahwa kaya itu bukan sebatas kaya harta. Kaya harta juga penting. Tapi ternyata ada kekayaan yang mungkin juga jauh lebih penting adalah ghina nafas. Jadi kaya jiwa. Orang yang kaya jiwa ini, ya, maka dia mudah memaafkan, dia mudah meminta maaf, dia mudah sedekah, dia mudah senyum, dia mudah, ya karena dia kaya, ya kaya jiwanya, dia mudah bangun malam, dia mudah silaturahmi, dia mudah menolong orang, karena jiwanya kaya. Tapi kalau jiwanya miskin, ya dia walaupun kaya secara keuangan, tetap aja dia menjadi orang yang butuh diperhatikan, dilayani, ditelepon, disapa, ya. Kadang-kadang malah semakin kaya semakin mudah tersinggung, betul kan? Ketika ketemu di jalan gak disapa, wah ini udah mulai perang nih ya, nggak nyapa saya gitu kan. Tapi ketika misalnya ya bisa manage dirinya, ya insya Allah. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi human transformation atau manusia di atas rata-rata itu ya salah satunya adalah dia berhasil melatih kebiasaannya menjadi kebiasaan hebat dengan silent, dengan berdiam diri. Ya, berzikir juga bagian dari berdiam diri. Zikir ini kan ingat ya, melatih bahasa tubuh yang baik, melatih intonasi yang hebat, menyusun kosakata yang tepat, narasi yang luar biasa, sehingga menenteramkan jiwa kita. Itu yang dilatih dalam self-awareness kan. Kayak kemarin misalnya ya, ada lurah-lurah di Tangsel, kumpul di Napo Center, dilatih public speaking. Saya sampaikan kepada mereka bahwa public speaking ini kan kayak hanya ada 3 fokus. Pertama di kosakata, kedua di intonasi, ketiga di nonverbal, bahasa tubuh. Kosakata itu 10%, intonasi itu hampir 40%, dan bahasa tubuh itu 50% public speaking. Dan saya bilang bahwa ini contoh intonasi itu nggak boleh diremehkan ya. Bahkan kalau kita bisa melihat ini maknanya beda ketika intonasinya berbeda. Contoh ya, ada kalimat seperti ini misalnya. Mungkin Bapak Ibu sering dengar kata-kata ini ya, lafaz Allah, tauhid. Kalau diucapkan dalam keadaan intonasi seperti ini maknanya apa ya? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti sedang apa? Zikir, betul kan? Ya. Langsung lagi zikir ya. Tapi kalau kalimatnya seperti ini ya, bisa diusup la ilaha illallah. Lagi ngapain itu? Zikir atau ada orang mati? Lagi tahlil, betul kan? Beda itu intonasi itu. Tapi kalau ucapannya ada suami pulang malam ya, kemudian main kartu, kemudian pulang-pulang juga nggak bawa uang, lagi susah, ibu-ibu lagi masak dapur, sambil lagi ngurus ini nih sambal, ya, atau dia bangunin suaminya, sambil bilangnya apa? La ilaha illallah, nih suami saya nggak pernah berubah ya, lagi apa itu? Lagi marah ya. Jadi kata-kata intonasi ini mempengaruhi. Maka intonasi juga penting. Ketika kita intonasinya juga misalnya selalu tinggi dalam komunikasi, maka kita juga sedang menutup komunikasi itu, teman-teman yang hebat. Jadi, tapi jauh lebih penting adalah bahasa tubuh, yang kalau dalam self-awareness adalah aura kasih. Karena bahasa tubuh dalam risetnya adalah hampir 50%, bahkan 50%, 55% orang berdialog dengan bahasa tubuh kita. Ketika kita pulang ke rumah, bahasa tubuhnya aura kasih atau aura kasihan. Ketika kita berangkat ke kantor, bahasa tubuhnya seperti apa. Ternyata ini kemudian ditangkap begitu luar biasa oleh orang-orang ya di luar kita atau sekeliling kita. Dan itu salah satu latihan dalam self-awareness, yaitu bagaimana mengubah kebiasaan yang biasanya aura kasih, aura kasihan menjadi aura kasih ya, teman-teman yang luar biasa.
Jadi sahabat-sahabat alumni yang great ya, terima kasih Man 10 yang sudah berkolaborasi hari ini ya, dan insya Allah kita terus bertransformasi bersama-sama. Tadi saya juga ikut senang ya, ada alumnus atau murid dari Man 10 yang semakin from good to great ya, dan semakin luar biasa. Dan guru-guru ini kan ya yang kelak walaupun wafat pahalanya nggak pernah putus. Karena dalam kata Rasulullah ya, anak soleh itu kan tidak harus anak kandung. Karena kalau anak kandung itu dalam bahasa Arab artinya ibnun. Ibnu itu ya, bin itu adalah anak kandung. Kayak saya Nanang Qasim ibnu atau bin Sufyan itu bapak saya. Tapi kalau ya waladun itu artinya ya anak-anak yang bisa membangun masa depan tuh waladun. Jadi kalau ada orang yang dia menikah tapi nggak punya anak, tapi dia kemudian ya hidupnya dia curahkan kepada anak-anak didik dia, putra putri dia ya, di sekolah, di madrasah, insya Allah dia juga akan menjadi orang tua yang nggak pernah putus ya. Tidak hanya 2 tadi, teman saya bilang kemarin, kalau saya nggak punya anak gimana, coach? Berarti saya hanya dapat 2 aja. Berarti Islam nggak adil. Saya nggak pengen, saya memang nikah, pengen punya anak, tapi saya nggak punya anak. Bagaimana nih? Sementara teman saya dapatnya 3. Ya, amal jariah dia bisa, ilmu manfaat dia bisa, dan punya anak soleh. Sementara saya nggak punya anak. Saya bilang memaknai hadis ini mesti bisa menafsirkan dengan baik, karena waladun itu bukan anak kandung, tapi selain itu juga anak-anak kecil yang dididik menjadi anak-anak yang kelak mendoakan kita. Tapi kalau ibnun ya lain lagi, karena di Islam itu di bahasa Arab tuh begitu kaya ya. Ada misalnya waladun, subanun, sobiun ya, kemudian tiflun, gulamun, itu beda-beda maknanya. Jadi nggak bisa disamakan adalah satu anak ya. Ada tadi tiflun misalnya, tiflun itu kan ya misalnya anak di bawah 5 tahun atau dalam bahasa kita balita gitu kan. Syubanun itu adalah kalau bahasa Jawa saya itu nom itu berarti anak muda kan. Anak-anak muda. Nah itu kalau jadi bahasa Arab itu begitu kaya sehingga bahasa Arab itu salah satu bahasa yang nggak pernah mati. Sementara bahasa-bahasa 4 bahasa dunia yang dulunya begitu hebat udah mati semua, sudah nggak dipakai lagi. Ya, ada bahasa Persia. Bahasa Persia itu udah dulu begitu hebat. Tapi hampir jarang orang bahasanya Persia, betul kan? Kedua bahasa Romawi. Dulu Romawi itu begitu hebat. Nah, sekarang hampir jarang orang pakai bahasa Romawi. Tapi sekarang ada masih ya huruf Romawi gitu ya. Hurufnya aja tapi bahasanya sudah hilang. Waktu saya sekolah juga ada bahasa Sangsekerta, betul nggak ya? Masih ingat kan? Hana Caraka. Saya ingin tanya, masih ada nggak ngomong dengan Hana Caraka? Ngomong dengan, padahal Majapahit itu dulu begitu hebat. Tapi ngomong Hana Caraka ya kita nggak bisa. Bahkan baca pun ya nggak bisa gitu ya. Tapi bahasa Arab ya memang didesain oleh Allah dengan Al-Quran menjadi mukjizat sehingga menjadi bahasa yang nggak pernah mati. Ya, sampai sekarang bahasa Arab tetap hidup, bahkan digunakan sebagai bahasa internasional kan pada saat itu, teman-teman yang luar biasa. Sementara bahasa lainnya, kalau bahasa Inggris kan belum lama ya. Bahkan Amerika itu di buku saya tulis bahwa ketika Baghdad sudah menjadi mercusuar dunia, bahkan Perancis masih gelap gulita. Gitu. Sarjana Perancis berangkat ke Baghdad, berangkat pada saat Daulah Abbasiyah, mereka belajar tentang ya macam-macam ilmu, dan Islam sudah menjadi ya pusat peradaban dunia. Dan ini terbalik ya, sekarang banyak di antara sarjana Muslim yang belajarnya sekarang ke Barat ya. Begitulah kehidupan teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman. Seperti pandangan Seven Wonders, from zero to hero. Tapi juga kalau kita nggak bisa manage, kita akan terjatuh ke from hero to zero. Kita akan terjatuh dari hero menuju ke zero kembali ya, teman-teman yang luar biasa. Teman-teman, sahabat-sahabat yang great, terima kasih untuk Man 10 ya. Dan teman-teman yang lainnya ya, sukses untuk semua. Para orang tua kalau ada, wali murid ya. Terima kasih juga, para siswa juga, terus semangat ya.
Untuk para alumni-alumni terima kasih dan sehat selalu. Jangan lupa setelah ini olahraga. Satu, Coach. Hah? Ada alumninya dari MAN 1. Oh, MAN 1. MAN 1. Kebetulan di sini juga hadir Kepala MAN 1 Jakarta, Ustadz Rifai. Mungkin beliau minggu depan nih kebagian MAN 1 Jakarta. Boleh, Pak Rifai. Pak Rifai cuma satu doang passwordnya, Bu. Masuk ke 21 days, Bu. Masuk hari Kamis. Beliau udah kan beliau dari guru MAN 10. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya. Itu panitianya Pak Slamet itu. Aman. Selamat ya. Selamat datang Pak Rifai. Mana Pak Rifai ya? Adanya Pak Fahrul. Oh, Pak Rifai, Pak Ahmad Rifai. Pak Ahmad Rifai. Siap. Udah tuh. Kasih Pak Rifai. Kasih. MAN 1 di mana ya? Grogol. Grogol, Ustaz. Oh, Grogol ya. Ya. Makasih Pak Rifai ya. Makasih sama-sama. Dan teman-teman, sahabat-sahabat Ingrid ya, karena sudah jam 7 di Hong Kong, ya kan? Jam 7 di Hong Kong, jam 6 di kita ya. Insya Allah kita bertemu 1 jam lagi di minggu depan. Kalau masih haus ya, silakan baca bukunya atau bisa ikut pelatihannya Seven Wonders. Insya Allah di bulan Desember, Bu Dokter, kita akan mengadakan di tanggal 24, 25, 26 ya. Jadi karena ada informasi PPKM, maka diadakan online di tanggal itu ya. Karena PPKM-nya tanggal-tanggal itu, nah tanggal itu kita mengadakan pelatihan 3 hari, 23, 24, 25 Desember. Jumat, Sabtu, Minggu ya, insya Allah. Demikian teman-teman ya, sahabat-sahabat yang hebat, insya Allah kita bertemu lagi dan kita belajar bersama-sama menjadi manusia di atas rata-rata. Mari kita berdoa kepada Allah sebagai kegiatan kita, yang kita doakan guru-guru kita, ustadz kita, kiai-kiai kita, ya orang tua kita, ya, insya Allah. Dan kita juga mendoakan diri kita masing-masing, keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak transhuman, anak-anak insya Allah di atas rata-rata. Terima kasih Bu Yeni ya, yang kemarin kolaborasi dengan Rumah Kesadaran ITI ya, dan teman-teman Bu Husnul, terima kasih lagu Mars Rumah Kesadaran ya, insya Allah segera kita buat ya. Baik teman-teman, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wa ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yaqsa'u. Allahumma asturna bisrikal jamil, Allahumma asturna bisrikal jamil, Allahumma asturna bisrikal jamil. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses di atas rata-rata ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami semua manusia di atas rata-rata ya Allah. Amin. Alhamdulillah ya Allah, atas segala-galanya ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mari kita menutupnya dengan membaca suratul Fatihah kembali. Wa nakhtimul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin, 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 Allahumma. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih sahabat Rumah Kesadaran Hongkong juga ya. Terima kasih Bu Dr. Ahmad. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiahnya Ustadz Nafoy. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat amalkan. Terima kasih juga buat Rumah Kesadaran, Ibu Yeni, alumni dari The Seven Awareness, Pak Robi, Pak Fahrul,
Kepala Man 10 Jakarta Bu Nurlela Ahmad, Kepala Man 1 Pak Rifai, dan lain-lain dari Hong Kong dan dari Prancis tadi Ustadz ya. Mudah-mudahan kita dipenuhi keberkahan dan diberikan istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Amin. 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 Ya Rabbal Kita Alamin. tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin apabila ditemukan kesalahan dalam penyampaian saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Terima kasih Bunda. Ya, gimana? sebentar Mas. Untuk jadwal yang kegiatan berikutnya, udah saya share di alumni Seven Awareness Class. Nah ini tanggal 5 Desember itu nanti Bu Nurul Rohayati dari Nurul Hidayah Cibadak. Tanggal 12 Desember itu Bunda Dr. Yeni Widiawati ya, dari Serpong, IT Serpong. Tanggal 19 ini Antri ya, keren. Dr. Yuki. Enggak, Sibuk setahun kayaknya salah deh. Udah antri banget tuh, keren. Mungkin ditukar Bunda Yupi dengan Mbak Zoplo ya. Tanggal 26. Karena tanggal 19 Bunda Yupi berhalangan ataupun ada acara di luar. Untuk Januarinya 2 Januari 2022 itu Waduh, udah sampai tahun depan nih. Ilmi. Oke. Ya, 9 Januari itu Pak Mastam dari Darul Mukimin Pandeglang. Kemudian tanggal 16 Januari itu Ustadz Fahrul. Ya. Tanggal 23 Januari Mbak Indah Zain Semarang ya. Untuk tanggal 30 Januarinya Mbak Diana Lita itu dari Halmahera Selatan. Untuk sementara itu Luar biasa. Januari. Man satunya belum diituin aja Ustaz. Ya, nanti Disisipkan. satu mungkin di Februari ya. Iya. Insyaallah, insyaallah. Oke. Insyaallah. Izin Pak Selamat, yang paling penting juga mohon doanya ya, aula kesadarannya segera di 2022 segera dibangun. Ini sudah dimulai. Allah. Iya. Proposalnya. Sudah mulai Bunda, nih sebenarnya bisa di-share juga nih kalau mau melihat video gambaran rencana rumah kesadarannya. Iya. Bentar. Kalian share nomor rekening lagi lupa. Iya, Coach Nakoy mungkin dari rumah kesadaran. Tapi untuk apa? Biasanya suka ada. Ya, hari ini tidak ada. Kadang kabus lagi Bun. Ya, nanti di-share di grup ya. Iya. Ini. Nah ini mohon doanya ya Bunda. Ini gambaran daripada Nakoy Center. Ini nanti di lantai atas itu insya Allah akan ada berbagai macam kegiatan yang saat ini juga sudah dimulai sebetulnya, tapi dilakukan di lantai bawah. Ini kalau kita lakukan di atas, ini kita bisa menampung sampai 300 ya kegiatan. Insya Allah akan ada lebih banyak yang bisa merasakan kegiatan-kegiatan di Nakoy Center untuk kita menghasilkan SDM yang unggul to be transhuman. Di sini kegiatan-kegiatan yatim sudah mulai banyak Bunda berkegiatan. Nah ini nanti diklik itu di dalamnya. Jadi ini dibuat sengaja bentuknya aula agar segera bisa beroperasi ya. Dari segi pembiayaan juga diharapkan tidak terlalu besar. Awalnya Bunda Dewi itu punya yang hampir mirip kayak hotel di sana, tapi ini untuk awal kita aula dulu saja agar ini bisa fleksibel, bisa dilakukan berbagai kegiatan. Mudah-mudahan tahun 2022 bisa segera dibangun. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan rezeki untuk bisa menyalurkan infaknya untuk pembangunan aula kesadaran. Insya Allah ya, mohon doa dan dukungannya. Insya Allah. Dan kegiatan sudah mulai berjalan, Bunda, Bapak Ibu. Ya. Saya bilang supaya rezekinya dibukakan ya, dibukakan
udah ada berkegiatan, semoga semakin banyak yang berdoa, semakin dibukakan pintu rezeki yang penuh barakah. Amin. Amin, amin. Allahumma. Minggu depan insya Allah sudah ada RAB-nya, rencana anggaran dan biaya, sehingga kita bisa memprediksi berapa biaya yang dibutuhkan, sehingga kita mungkin makin bersemangat untuk mendapatkan. Allah kan Maha Kaya. Amin. Amin. Ya, kan itu di chat udah ada ya dari Bunda Yupi ya, Ya, dapat. nomor rekeningnya. Makasih teman-teman ya, makasih Bunda Yeni ya, ikut berjuang bersama ya. Di belakang ada rekening khusus ya Coach ya. Di belakangnya nanti kalau transfer dikasih angka 2 ya. Ya, Enggak ya, ini udah rekening khusus ya Coach ya. iya itu Sudah tidak perlu angka 2 lagi, iya. yang khusus pembangunan aula. Memang rencananya di tahun 2002 itu Bu Dokter kita memberdayakan alumni sehingga nantinya alumni kita mitigasi awareness-nya di mana, ada yang penulis, latihan menulis, ada yang public speaking, ada latihan, ada yang emang ustadz ya, ada skill-skill lainnya yang nanti berkolaborasi dengan masyarakat Tangsel. Kemarin PKK Tangsel juga sudah welcome, pengen dilatih oleh banyak alumni. Kemarin ada permintaan juga dari Kota Sehat, ternyata masyarakat yang turun ke lapangan itu juga terkendala dengan kemampuan komunikasi ke masyarakat, Coach. Jadi upaya untuk misalnya kegiatan lingkungan dan lain-lain itu banyak terkendala karena masalah kemampuan komunikasi. Jadi rencananya mungkin bagi masyarakat relawan, penggerak masyarakat, mungkin juga akan kegiatan coach untuk melakukan kegiatan public speaking seperti yang diberikan kepada Ibu Lurah dan Ibu Camat. Iya. Ini kan kita keren-keren semua nih dari Man 10 juga ya. Sehingga nanti karena di jadwal nanti ada petugas kayak Pak Slamet juga ya. Nanti yang public speaking siapa itu yang akan ada khusus ya. Yang kayak Bu Indah, Bu Ayu di narasi atau di penulisan buku, ya. Literasi ya. Sehingga nanti literasi kita juga bisa membuat percetakan sendiri kan, sehingga teman-teman juga bisa punya buku-buku minimal lebih great lagi lah. Amin ya. Amin. Terima kasih sahabat saya Bu Fauza dan teman-teman ya, sahabat-sahabat yang great. Insya Allah ya, makasih Bunda Yani mengingatkan aula rumah kesadaran ya. Insya Allah dengan bersama-sama jadi lebih ringan lagi dan lebih berkah lagi. Amin ya. Allahumma amin. Begitu teman-teman, kita tutup ya. Terima kasih Bu Yupi udah share nomor rekeningnya ya. Insya Allah bahkan dibuat lagu nih Pak Slamet oleh Bunda Husnul, udah rekaman juga kayaknya lagunya. Insya Allah ya, lagu positif ya. Gitu. Terima kasih Coach. Kita tutup ya. Kita foto dulu ya katanya Pak Farul. Pak Farul minta foto katanya, silakan buka video. Coach, Bu Nur Halida ternyata hadir ini. Gimana Bu? Nur Halida ternyata hadir waktu itu. Sahabat Diman 10 Kepala TU. Nur Halida. Oh ya, Bu Nur Halida. Beliau selalu aktif Bu, hadir terus tuh Bu. Aktif ya. Bu Pasaroji ini juga senior, guru senior hadir. Oh ya, kasih Pak Saroji. Ini tetehku yang cantik gak nongol-nongol itu mukanya. Wah, ngumpet ya? Ngumpet. Oke, baik ya. Baik, ada tiga halaman nih untuk difoto ya. Bumbai mana Bumbai? Masih ngumpet. Oke, salam kesadaran Indonesia. Oke, great. Ya, halaman. Ini baru halaman 1 ya. Halaman 1. Simpan dulu. Belum. Nah, ya berikutnya halaman 2. Halaman 2. Halaman 2. Ya, halaman 2 tidak banyak buka ini ya. Ya, berikutnya terakhir sudah. Ya, terakhir halaman 3. Oh, dia baru nongol, baru nongol.
Siapa tuh? No. Ya, sudah semua. Terima kasih, Great. Terima kasih, selamat buat Man 10 yang hampir mencapai 100. Iya. Sudah. Alhamdulillah, lebih ya tadi 100. Berapa? Benar-benar mantan nih Bu Nur Laila, mantan. Alhamdulillah. Sudah mantu ya. Minggu lalu sudah mantu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat, selamat olahraga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Sehat semua. Salam kesadaran Indonesia. Ya, terima kasih. Pamit ya Bu, Dokter. Olahraga Bu.